Perusahaan yang satu ini naik labanya 30-an% lebih. Nah, ini hal yang positif di kuartal 1 2024. Nah, aslinya perusahaan ini sudah pernah kita bahas, yaitu CLPI. Nah, dan ini mereka sudah rilis laporan keuangan kuartal 1 dan hasilnya tadi ya naik 30-an% lebih. Nah, seperti apa perusahaannya akan saya ulas di video kali ini. Jadi tonton sampai selesai tentang laporan keuangan kuartal 1 2024 dari CLPI. Check this out. Saya take video ini tanggal 28 Mei 2024 setengah 11 kurang 7 menit ya. CLPI Color Park Indonesia Tbk. Ini aslinya sudah pernah kita bahas ya. Di search aja. Nanti juga di akhir akan saya tampilin videonya. Nah, ini di akhir video juga akan ada. Nah, ini Color Park Indonesia atau CLPI ini perusahaan apa? Ini sudah kita bahas 10 bulan yang lalu ya. Tapi kita bahas lagi yang mana? Nah, ini bentar. Oke, CLPI yang mana secara laba ya kuartal 1 2024 itu jadi 17 miliar. 17 miliar. Terus juga kalau kita cek di sini ya, corporate action mereka biasanya itu RUPS di 30 Juni. Ya, berarti di Juni. Jadi kemungkinan Juni ini akan ada RUPS lagi, Juni atau Juli. Nah, dan juga nanti kita akan proyeksikan berdasarkan laba 2023 berapa potensi dividen yang akan mereka bagikan. Oke. CLPI, Color Park Indonesia Tbk. Kalau lihat dari laporan keuangan kuartal 1 2024, asetnya ini naik jadi 819 miliar. Ya, gede banget. Aset lancarnya juga hampir 700 M, gede. Naiknya lumayan signifikan di sini. Kasnya juga udah gede banget di sini 275 persediaan mereka 155. Nah, ini kita cek kasnya 275. Kasnya kalau kita bandingkan dengan akhir tahun lalu di Desember itu 230. Jadi ada kenaikan 45 miliar ya dalam 3 bulan. Ini hal yang bagus. Nah, ini depositonya aja di angka 250 hampir ya, kurang 1 M. Ini aja sudah naik dibandingkan akhir tahun tuh hanya 214 ya, jadi naik. Dan semua depositonya itu ada di Bank Ina saat ini ya, Bank Ina Perdana. Oke, itu jadi mayoritas ya porsi kasnya itu bisa dikatakan 249 bagi 275, 90% tuh dalam bentuk deposito, which is good. Kasnya banyak tapi mereka memutar lagi uangnya, yang mana imbal hasilnya ya sampai dengan 5,75%. Oke, kalau tahun lalu itu di angka 6,25. Secara imbal hasil lebih kecil, tapi secara apa ya, bisa dikatakan secara nominal lebih besar. Oke, obligasi tahun lalu ada 35 M, sekarang udah nggak ada. Terus kalau kita ke bawah, persediaannya tadi juga bertambah jadi 155 M. Barang jadinya ada 79 M, naik dibandingkan akhir tahun. Lalu bahan bakunya turun, oke, dalam proses 8 M. Dan total, dari total 157. Oke, itu. Kalau kita naik ke atas secara hutang berbunga terutama yang PR itu hanya ini 83 M, utang jangka pendek dan cerukan. Nah, ini utang bank jangka pendek 83 M. Cuman ini so far dari kasnya sendiri sudah sangatlah bisa ke cover. Jadi saya bisa katakan untuk hutangnya ya, bahkan total hutang itu mereka hanya 246 M dan total kasnya 275. Jadi semua hutangnya bisa ke cover dengan kasnya dan masih sisa dikit. 246, ini 275, berarti let's say 250 lah, masih ada 20-an M. Jadi ini perusahaan sangatlah sehat dari segi kesehatan perusahaan keuangannya. Oke, ekuitas saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya 501 miliar, gede banget ya. Dengan catatan tadi kasnya udah bisa di cover, utangnya bisa di cover dengan kasnya. 500 ini memang free cash flow sih, ekuitas ya, dan itu besar banget. Oke, ini penjualannya. Dari sini kalau kita cek penjualannya 232.178 dikurangi 195.354
tuh naiknya 36M omsetnya ya. 35M tuh hanya 18. Padahal secara net ya, secara net ini perusahaan itu naiknya senilai 4M. 4M itu senilai 34%. Jadi ada beban-beban yang mereka berhasil tekan ya. That's why mendapatkan apa ya, bisa dikatakan mendapatkan net yang makin tinggi ya. Tuh 18. Nah, kalau sini laba brutonya ya. Laba brutonya kalau kita hitung kenaikannya itu senilai berapa? Senilai 27%. Nah, dari sini kita tahu bahwa beban pokok mereka berhasil menekan meskipun secara nominal tuh gede. Secara nominal memang naik, tapi secara persentase dibandingkan dengan omset ini nyusut lah dibandingkan tahun lalu, which is good. Terus kalau kita lihat lagi beban umum administrasi mereka, meskipun omsetnya naik, tapi ini kenaikannya nggak signifikan ya, nggak signifikan. Terus juga beban penjualan dan distribusi bahkan mereka berhasil menekan ya. Jadi ini bisa dikatakan sales mereka, penjualan mereka, marketing mereka makin efisien. Dari sini aja sudah saya bisa simpulkan, karena bisa menekan beban penjualan tapi omsetnya naik, ini sangatlah bagus sih. Cuman tahun lalu dapat pendapatan operasi lainnya yaitu 2M, sekarang nggak ada. Nah, ini kita cek ya, dari note 18 sampai di note 21 penjualan net. Oh, ini hanya seperti ini, hanya pihak ketiga dan pihak berelasi udah. Nanti kita cek di ke bawah, bentar. 21. Nah, ini pendapatan operasi lainnya ada tapi tidak diperdetail. Oke. Kalau tahun lalu itu ada 2M tuh dari laba selisih kurs. Kalau sekarang nggak ada, jadi lebih oke lah ya. Lebih bisa dihitung lah, lebih bagus lah. Oke, kalau kita scroll ke bawah lagi secara detail dalam hal penjualan netnya ya. Nah, ini ditransaksi berdasarkan segmennya. Kalau kita scroll ke bawah, nah ini mereka punya 4 divisi ya. Divisi grafur, film, adsiv, terus coating. Nah, grafur ini kalau kita lihat ya, tahun lalu itu di 99M omsetnya. Bisa dikatakan penjualan, salesnya 99M. Tahun ini itu 100M dalam satu kuartal ya. Jadi naik tipis. Tapi yang film, nah ini tahun lalu 59, tahun ini 36. Jadi naiknya drastis. Naiknya drastis. Kalau kita hitung 59 kurangi 36, ada kenaikan 23. Wow. Kenaikannya 63%. Nah, yang adsiv 66, tahun lalu itu 56. 10. Nah, ini 17%. Film masih tinggi 60-an%. Coating ini 5M, tahun lalu 3,8. Jadi kenaikan 1,3M. Atau naiknya senilai 34. Jadi paling tinggi itu kenaikan film, lalu kenaikan coating, lalu adsiv dan grafur. Grafur ini naiknya tipis aja 100M ya. Tahun lalu itu di angka 99M. Jadi kenaikannya hanya 1,9M sih. Ya, kecil. Hanya 1%, 1,9. Tapi ini memang masih omset tertingginya ya sih. Omset tertinggi dari total yang di penjualan dari CLPI. Karena sales sekarang kan 232M, 100 sendiri itu dari grafur. Jadi bisa dikatakan total sales dari grafur sendiri itu senilai 43%-nya. Jadi dari 4 lini bisnis ini, divisi ini, kalau saya melihat grafur ini bukan tidak mungkin ya. Saya menilai itu sudah posisi yang sudah di titik peaknya ya. Nah, ini menarik ini. Apakah nanti kuartal 2 dia bisa naik lagi? Itu sih. Terus kita naik lagi ke atas. Oke, arus kas perusahaan, aktivitas operasi. Mereka keluar ya, ternyata nggak ada yang masuk, keluar 4M. Cash flow-nya negatif karena kalau kita lihat di sini ada, oke bentar, ini ya, pembayaran tunai ke pemasok lumayan gede 190.
Terus pembayaran tunai dari pelanggan, nah ini hanya 204, padahal secara sales ini 200, tadi 220-an ya salesnya ya, 232. Nah jadi ada 20-an M yang belum masuk. Nah ini aslinya. Oke, pembayar karyawan tidak naik signifikan, hanya itu sih. Terus penerimaan bunga oke, penerimaan kembalian pajak oke, jadi minus masih. Terus mereka dapat aktivitas investasi mereka masuk 32 M totalnya, yang mana dari surat pencairan surat berharga 35 M dan mereka beli aset tetap 2 M. Oke. Aktivitas pendanaan mereka masuk totalnya 16,7 M, di mana atas uang bank, utang bank jangka pendek 17 M. Kecil sih ini, 17 M kecil banget. Itu sih CLPI, jadi terlihat ya. Nah, secara kesimpulan, kalau lihat laporan keuangannya, CLPI ini satu, dia sehat secara keuangan, dua juga lini bisnisnya, divisinya 4, 3 bisa dikatakan masih bisa growth banyak banget, itu hal yang bagus sih. Itu sih, jadi terus ditambah yang ketiga itu mereka berhasil menekan beban-bebannya. Jadi meskipun cara omset naiknya cuma 10-an persen tadi ya, belasan persen, tapi secara net mereka berhasil naik 34%. Nah, itu karena beban-bebannya berhasil makin efisien. Dua hal yang bagus. Oke, sekarang hitung dividennya. Tahun lalu itu dividennya 61,38. Nah, 61 itu dari 115. 61,38 bagi 115,66. Jadi 53%. Let's say labanya 0,5 yang dibagikan. Laba tahun lalu itu 172. Jadi mereka akan bagi dividen mungkin di angka 86, 80. Kalau 80 harga sekarang 1080, dividennya gede. 7%. Itu hanya 80 dan ini proyeksinya akan mungkin banget ke sana sih. Itu sih menurut saya itu. Kalau di sini Stockbit menilai harga wajarnya di angka 139 M, market cap sekarang 331 M. Udah over value. Cuman kalau saya melihat di bentar kita lihat kuartal 1 PI-nya. PI-nya nih 18, ini juga termasuk nggak murah sih kalau dibandingkan tahun lalu, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Cuman kalau dibandingkan 2023 dan 2022 ini perusahaan murah 18. Terus PBV-nya. Ini PBV-nya ada di angka 0,54. Bisa dikatakan sudah mahal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sejak 2019 ya. Tuh. Nah, secara kesimpulan kalau saya melihat perusahaan ini itu bagus banget, sehat banget. 1080 menurut saya masih under value. 1500, 1400 ini dapat sih untuk CLPI. Tapi ini as along ya. Nah, saya lupa saat saya membahas ini 10 bulan yang lalu tentang CLPI itu harganya masih di berapa, bisa ditonton di situ. Karena ini menurut saya CLPI bisa menjadi kategori saham wonderful, saham bagus secara bisnis, tapi mungkin nggak banyak yang lirik dan sehat banget perusahaan ini. Itu sih. Bahkan tadi ya ada poin mereka hutangnya bisa ke cover dengan kasnya sendiri. Semua hutangnya ya, tidak hanya utang berbunganya saja, tapi total hutangnya bisa dibayar dengan kasnya dan masih sisa. Itu hal yang sangat bagus secara kesehatan perusahaan dengan market cap hanya 300 miliar. Ini kecil banget sih market capnya. Itu sih menurut saya, jadi ini perusahaan bagus menurut saya CLPI, dan potensi bagi dividen jumbo sangatlah besar untuk kedepannya saat RUPS nanti mungkin di bulan Juli. Jadi itu semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.